Aswaja, gimana puasanya? Masih aman atau udah mulai kepikiran soal makanan? Puasa itu ujian, tapi juga penuh dengan keberkahan. Daripada mikirin makanan yang nantinya bakal menggoda iman, mending kita bahas hal-hal bermanfaat. Nah, di episode kali ini kita bakalan ngobrolin tentang wawasan kebangsaan yang penting banget untuk kita pelajari, khususnya untuk kita para remaja. Hari ini kita kedatangan narasumber yang tentunya sangat spesial, yaitu Gus Siraj, yang insya Allah akan berbagi wawasan kepada kita semua. Assalamualaikum Gus. Salam, ya dulu. Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kamu dan teman-teman sehat ya? Alhamdulillah. Ya. Gus, berbicara tentang wawasan kebangsaan itu adalah salah satu hal yang penting yang perlu dilestarikan sampai kapanpun. Ya. Namun banyak sekali para remaja, khususnya para Gen Z, yang mulai kehilangan hal tersebut. Banyak sekali yang menyukai budaya-budaya negara asing. Menurut Gus, apakah hal itu pantas terjadi di era modernisasi saat ini? Tentu tidak pantas ya. Jadi gini dong. Wawasan kebangsaan atau pemikiran tentang bangsa itu harus disadari bahwa kita sebagai warga bangsa. Warga bangsa. Bangsa itu apa sih? Ada konstitusi, ada yang menjalankan konstitusi, dan ada yang menjaga konstitusi. Itu satu bangsa. Di negeri ini punya konstitusi, namanya peraturan dan perundang-undangan, punya budaya, punya tradisi. Hari ini sangat berbahaya memang kalau kita biarkan anak-anak kita ini tanpa pendidikan, terutama pentingnya wawasan kebangsaan. Seperti Fatah, alhamdulillah ada PKN, ada guru-guru kita juga orang-orang yang moderat semua, orang yang di samping agamis juga nasionalis semua, kan begitu ya. Nah, wawasan kebangsaan ini harus terus-menerus kita sampaikan kepada anak didik kita. Di samping praktek-praktek kebangsaan, setiap ada momen-momen kebangsaan terjadi. Contohnya begini, kalau di sekolah kan sudah ya, di sekolah sudah, PKN macam-macam. Saat momen 17 Agustus ada lomba-lomba, meskipun hanya lomba makan kerupuk, meskipun hanya lomba balap bagian, itu ajak anak-anak kita itu ikut. Ternyata dengan cara ini mereka tertanam sejak kecil wawasan kebangsaan. Kenapa saya dulu itu kok makan kerupuk? Kenapa saya itu dulu lomba makan balap bagian? Saat itu memberikan tertanam mulai kecil. Wawasan kebangsaan yang sempit menjadikan orang itu keras hatinya karena tidak menghormati tradisi bangsa. Kenapa? Ya yang seperti itu sama dia nggak ikut, pendidikannya nggak ada. Itu praktek-praktek budaya bangsa itu tidak ada. Itu yang kedua, dua saja kalau ini ya. Seperti sekelas SMP harus terus-menerus menyampaikan tentang bagaimana mencintai bangsa ini, bahwa mencintai bangsa ini adalah salah satu cara untuk menambah keimanan, untuk menambah kedekatan kepada Allah, untuk mempertebal keislaman kita, bahwa agama kita memerintahkan untuk menjaga negeri ini, dan itu berpahala besar. Terus-menerus kita sampaikan, sehingga ketika ada mempertahankan negeri ini adalah fardu ain, kata Mbak Syim Asy'ari ya. Kenapa fardu ain? Karena kalau bangsa dan negara ini kondusif, sekolah menjadi kondusif, pengajian menjadi kondusif, praktek-praktek keagamaan menjadi kondusif, kita kerja menjadi kondusif, kita berinteraksi dengan yang menjadi kondusif. Karena bangsanya kondusif, karena negerinya kondusif. Maka menjaga negeri ini agar supaya kondusif, maka hukumnya wajib. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghadang, menghalau kerusakan itu lebih didahulukan daripada mengambil kebaikan. Pengajian baik, tapi menutup jalan. Pengajian baik,
Tapi mengganggu orang enggak. Nah mengganggu orang ini harus kita pikirkan dahulu. Sebelum pokoknya ini pengajian, gak boleh pokoknya begitu. Agama meskipun kelihatannya pengajian menjadi dosa ya. Paham ya? Ya, yang terakhir pesan dan kesan mengenai materi yang tadi Gus. Wah kebangsaan ya. Adik-adik bahwa hubul waton minal iman yang didakwakan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, guru-guru kita di SMP kita Raden Fatah, itu bukan satu sokar kosong. Jadi mencintai negeri ini bagian dari iman. Luar biasa. Cintailah negerimu dengan selalu tidak terpengaruh dengan budaya-budaya, apakah itu budaya barat atau timur yang tidak sesuai, tidak selaras dengan bangsa kita. Itu ada merupakan bagian dari iman kita karena mempertahankan negeri kita. Jangan malu, jangan gengsi untuk mempertahankan budaya dan tradisi negeri kita. Boleh dari barat, boleh dari Arab tradisi, tapi ambil manfaat. Jangan ditiru tanpa filter, sehingga saatnya kita nanti akan menjadi orang yang jangan. Maka dijauhi banyak orang, cari ke barat-baratan, ke Arab-Araban, kan tidak banyak begitu. Maka itu harus kita sadar. Begitu dong. Terima kasih Gus, Ya. Alhamdulillah. Terima kasih atas ilmunya yang sangat bermanfaat Gus. Sama-sama dong. Terima kasih juga pada sahabat Aswaja yang sudah menonton podcast ini sampai habis. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.